kelompok 6, Vokasi Keuangan dan Perbankan kelas C. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini saya Hulatul Jannah, NPM 223404186. Saya Tiara Malika Kurnia, NPM 223404179. Saya Azah Nurfala, NPM 223404152. Saya Ajri Julfikar dengan NPM 223404182. Saya Yudha Hasanah, 223404147. Saya Tatan Anggara, 223404187. Materi pertama adalah pengertian ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang akan dibacakan oleh Azril Julfikar. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah scien berasal dari bahasa Latin. Socio, scaire yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun berbagai macam pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Menurut Gajalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah hasil, jar, kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau siap isi pikiran. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan dari asal katanya. Kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu know-id. Sedangkan ilmu diambil dari kata ki dan peralihan dari kata Arab alima, ilmu. Masalah Iptek dan Pancasila. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan-perkembangan baru, seperti munculnya teknologi. Hampir semua orang menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas individual. Nah, itu pengertian dari pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Selanjutnya, di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang spesifik masalah dari Iptek dan Pancasila. Yang pertama akan dibacakan oleh Azah Nurfala. Kemajuan ilmu dan teknologi atau iptek adalah suatu gejala yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan iptek yang amatlah pesat ini akan menjadikan peradaban manusia pun ikut berkembang dengan cepat. Perkembangan iptek bukan masalah. Perkembangan iptek memunculkan banyak masalah nilai di dalam iptek itu sendiri, seperti persoalan kemajemukan ilmu pengetahuan dan dalam artian ilmu tidak lagi satu dengan nilai, melainkan justru berbeda atau berpisah dengan nilai. Iptek tanpa nilai ini dapat berbahaya karena memunculkan banyak masalah. Masalah-masalah itu dapat kita lihat dalam keseharian kehidupan kita sendiri. Dibutuhkan jalan tengah alternatif sebagai rujukan untuk mengatasi masalah iptek itu. Pancasila itu ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila dapat dijadikan sebagai Pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar. Seperti gaya hidup orang barat yang gaya hidupnya ada beberapa aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai orang Indonesia dan juga nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Dari acara berpakaian para remaja sekarang, cara berdandan remaja sekarang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bentuk tubuh, gaya rambut mereka yang dicat beragam. Remaja sekarang lebih suka mengikuti gaya kebarat-baratan dibandingkan mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pengembangan iptek yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru. Contoh, kasus adalah munculnya hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak rasional. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan, bergaul dengan segala kalangan, dan mengembangkan iptek yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dampak negatif yang ditimbulkan, kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam ancaman, membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Maka, sangat penting tuntunan moral bagi para ilmuwan dan cendekiawan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Tidak hanya dampak negatif, tetapi ada dampak positifnya juga, yaitu dengan kita semakin cepat dan mudah mengakses segala hal untuk kepentingan pendidikan, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang berguna bagi peningkatan SDM Indonesia. Akhirnya, kita sebagai rakyat harus menjaga, merawat, memberdayakan sarana teknologi informasi berbasis etika Pancasila, serta dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk setiap orang Indonesia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sekarang pasti akan berdampak besar di masa depan. Begitu juga dengan teknologi di era globalisasi sekarang. Jadi, kita sebagai orang Indonesia harus bijak menggunakan iptek dan juga harus memperdalam moral Pancasila. Pancasila itu ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi, kita sebagai Gen Z harus bisa mengembangkan iptek dengan sebaik mungkin menjadi jiwa yang Pancasilais juga. Terima kasih. Ini adalah akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terutamanya dalam perkataan dan perilaku. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.